Nah, lantas apakah dakwah itu profesi? Ya ini sebetulnya sudah dijawab tadi Bukti. Maksudnya ini dakwah ini profesi pekerjaan tertentu, pekerjaan mulia mulia, mulia suci. Nah, memang sering ada pro kontra, ada juga yang tidak siap ikut profesi karena profesi identik dengan datangkan duit, semakin profesional semakin gede bayarannya. Kata sebagian, dakwah itu amalan mulia, suci yang hanya didedikasikan untuk Allah. Seperti halnya dakwah para nabi. Bagaimana dinukil dalam ayat-ayat Al-Quran. Mana ada satu buku ya, kisosil, dakwah dan kisosil anbiya, kisah-kisahnya para nabi. Wajilid, oh, tafsir dakwah aja khusus ini menyoroti tentang dakwahnya para nabi. Hanya dakwah Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Soleh, putus ke tengah-tengah kaumnya. Mereka selalu mengatakan kami tidak minta upah. Orang mengira mungkin wah dia ya pengamen, pengamen jalanan kasih upah. Kami tidak minta upah, apalagi orang yang jengkel nih kasih upah tapi tolong jangan upah lagi. Kami tidak minta upah, upah kami hanya dari Allah. Ini alasan yang menolak ya. Dalam tanda petik tapi yang menolak kalau memahami profesinya nyari duit. Tapi alasan bagi yang profesi di sini adalah profesional. Para nabi itu profesional dalam pengertian bersungguh-sungguh dalam dakwahnya. Dakwah itu menggunakan ilmu, dakwah bil basyirah, ditopang oleh kemampuan, alayutimul wajib ilabi bahwa wajibun. Kalau dakwah itu wajib, maka perkara yang menyempurnakan dakwah itu juga wajib. Itu kemampuan, skill menyampaikan, ya, public speaking, gitu, komunikasi efektif. Juga yang berkaitan dengan mentalitas, beranian, kejujuran, eh, yang mengalami gangguan secara mental. Persoalannya, untuk menjadi profesional S1 saja ternyata tadi belum cukup ya. Sehingga beberapa prodi menambah jenjang pendidikannya dengan pendidikan profesi. Apa alasan? Masa nggak cukup S1 150 SKS ditempuh dengan 4 tahun. Lelah deh. Ini karena barangkali banyak temuan setelah selesai ternyata keahlian itu masih perlu ditingkatkan lagi. Menjadi guru profesional harus menunjukkan sertifikat pendidikan profesi PPG. Terus psikologi. Kan? Kalau S1 hanya SPSI. Kalau ingin menjadi psikolog, kita harus pendidikan psikolog. Kalau S1 hanya bimbingan konseling, tetapi kalau untuk menjadi konselor harus ada sertifikat pendidikan konselor. Dokter, apa itu sila dokter? Ditambah lagi. Jadi tidak cukup S1 mengenal misalnya mengenal problem, mengenal langkah pemecahan, praktik, banyak inflasi atas problem-problem yang selalu muncul gitu. Profesi agama sepertinya yaitu diarahkan pada misalnya problem keagamaan, gali menurut Imam Madhab. Wah, belum tuntas Imam Syafi'i belum mau melangkah ke Imam Syafi'i. Yang mana nih pandangan Syafi'i terhadap satu persoalan? Betul-betul kawasannya itu luas, betul-betul menguasai. Pendidikan profesi itu pendidikan khusus berkait dengan lingkup masalahan, jenis-jenis keahlian dalam mengatasi masalah,
memiliki indeks kerja seperti seorang profesional, sehingga lulusan memiliki jaminan kemampuan sesuai standar profesional di bidang indeks kerja. Namun tidak diragukan lah, siapapun orangnya anggap mampu gitu, apabila sudah memiliki lolos dari PPG itu, karena kerjanya sudah standar. Di perangkat profesi disebutnya itu. Saya sering menyebut perangkat profesi yang harus ada, perangkat yang harus ada dalam profesi. Bagaimana dikehendaki oleh profesionalis. Pertama, pendidikan profesi. Dakwah lah. Dua, organisasi profesi. Adakah organisasi profesi untuk dakwah? Jawabannya ada, yaitu APDI. Ya, cukup lama lah berdiri ya. Sejak ada alumninya. Datang dari Asosiasi Profesi Dakwah. Persoalannya adalah jenis profesi dakwah itu beragam. Sampai-sampai di bawah APDI itu ada asosiasi lagi. Karena barangkali bidang dakwah itu cakup skill tabligh, balik, mursyid, mudbir, mutwir. Dan ternyata bermunculan adanya PABI, Perhimpunan Ahli Bimbingan Muslim Islam. Dan juga Askopis, Asosiasi Sarjana KPI. Nah, efeknya APDI jadi kurang dibesarkan. Kan yang punya alumni prodi-prodi kan. Anda masing-masing seolah berdiri sendiri, ini problem. Jadi lebih besar pada lingkup ilmuwan yang ditekan pada penaungnya. Jadi sepertinya ada kendala ya psikologis untuk bisa terbang ya. Kalau melalui APDI, kalau lebih keren melalui perhimpunan dan keahlian, itu bidang keahlian. Tapi sebetulnya bisa saja, tetap jangan memutus hubungan dengan wadah yang lebih besar ya. Dalam satu rumahnya rumah profesi dakwah. Mungkin lebih berfungsi koordinatif. Yang ketiga, ada kode etik profesi. Sisi baik dari adanya organisasi, maka para pengurus dan anggota akan sama-sama memikirkan nasib profesi yang ditekuni. Mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan, melayani kebutuhan para anggota profesi. Mungkin butuh informasi, mungkin juga sebagai alat untuk saling berkonsultasi. Sangat boleh jadi kan dai pemula, masih muda lah, dai muda hadapi suatu problem, mungkin ada problem keagamaan yang belum bisa diselesaikan, dia bisa berkonsultasi. Bentar ya, saya akan bertanya kepada senior saya kan gitu ya. Jujur dia ya, jika dihadapkan dengan pertanyaan yang urgent, perlu diselesaikan. Dia sendiri khawatir apa yang diputuskan ini misalnya lemah gitu. Dia di zaman kini mah langsung dia bertanya. Jadi organisasi ini berpikir bagaimana membesarkan profesi, melindunginya dari kemungkinan yang tidak diharap. Maka lahir kode etik ini yang ketiga, kode etik. Untuk melindungi profesi dari kemungkinan yang tidak diharap. Karena tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan jadi. Ini kembali dulu setback ke organisasi. Organisasi sebetulnya bersifat strategis dalam memperjuangkan hak-haknya dalam sistem